Halo sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Advokat RSN Partners. Bersama saya Rizwan Disyanibar. Dalam channel kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara penipuan dan wan prestasi. Referensi berpikir atau alasan saya membahas ini agar tidak terjadi kriminalisasi hukum dalam perkara perdata. Karena bila kita lihat masih banyak di tengah elemen masyarakat berasumsi atau berpendapat membawa di tiap perkara perdata dijadikan menjadi perkara pidana. Contoh, yang semula adalah persoalan yang berbasis pada perjanjian atau kontrak suatu bisnis yang komersial, dan kemudian seiring waktu berjalan di dalamnya terjadi wan prestasi, hingga wan prestasi tersebut ditekan menjadi suatu tindak pidana penipuan, dan bahkan mungkin ditekankan pula pada tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, permasalahan hukum mengenai kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan melakukan wan prestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata. Dan kapan pula orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya dilakukan secara pidana. Nah, mengenai dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan, sudah pernah saya bahas di video sebelum ini. Dan begitu juga mengenai penggelapan. Baiklah sobat, untuk dapat kalian petakan perbedaannya sekaligus ranah hukumnya kemana, simak pembahasan ini. Dan sebelumnya saya minta bantu buat kalian agar meringankan jarinya yang baru berkunjung di channel ini untuk sudi kiranya menekan like dan subscribe-nya serta klik loncengnya agar dapat mengikuti video selanjutnya. Dan bagi yang sudah mensubscribe-nya, setialah menontonnya agar membawa manfaat pengetahuan hukum untuk Anda. Sobat, yang pertama, untuk kalian mendapatkan suatu pemahaman yang baik, saya mulai dari arti penipuan. Arti penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 25 huruf Romawi tentang perbuatan curang pada pasal 378 KUHP jelas dikatakan penipuan itu adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di kategori melawan hukumnya seperti apa? Yang pertama, dengan cara memakai nama palsu. Yang kedua, dengan cara memakai martabat palsu dengan tipu muslihat. Yang ketiga, dengan rangkaian kebohongan. Keempat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan wan prestasi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa wan prestasi atau ikrar janji itu adalah suatu kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak. Untuk lebih jelasnya saya mengutip dari buku Profesor Subekti, mengatakan yang dianggap memenuhi wan prestasi adalah apabila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupinya, yang dilakukannya, dan juga tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, serta tidak sebagaimana yang dijanjikan melakukan sesuatu menurut kontrak, tidak dilakukannya, dan melakukan apa yang dijanjikan selalu terlambat.
Jadi letak perbedaan antara penipuan dan wan prestasi itu adalah terlihat pada karakteristik yang melekat pada suatu perbuatan. Dalam hal ini diperlukan analisa atau identifikasi yang matang pada tiap kasus yang hampir-hampir mirip antara wan prestasi dengan penipuan. Trik untuk dapat membedakannya, pahami konsep perbuatan wan prestasi dan perbuatan penipuan itu, agar Anda dapat melangkah atau memasukkannya apakah ke ranah hukum perdata atau tidak. Jadi, yang harus kita tilik atau kita pahami adalah apakah pada saat perjanjian atau kontrak dibuat atau setelah ditandatangani ada niat tidak baik seseorang, seperti perbuatan rangkaian kata bohongnya dan lain-lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Jika adanya perbuatan tersebut, maka layaknya lah disebut penipuan. Demikian juga, apakah pada waktu kejadian ditandatanganinya kontrak atau perjanjian tersebut diketahui adanya timbul niat tidak baik dari seseorang, seperti tipu muslihat, keadaan palsu, atau rangkaian kebohongan dari salah satu pihak. Jika demikian, maka perbuatan itu merupakan wan prestasi. Di samping itu juga, saya berikan contoh kasusnya. Awalnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian berlanjut ke meja hijau sampai diputuskan oleh Mahkamah Agung. Duduk perkara singkatnya seperti ini. Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban sebesar 4 miliar sekian ratus, dan terdakwa tidak mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Hutang terdakwa itu sudah ditagih berulang-ulang oleh saksi korban. Maka oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat dalam putusannya nomor 598 K.Pit/2016 yang intinya bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut atau terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Contoh kasus lainnya, dalam putusan nomor 211 K.Pit/2017, inti dalam putusan ini menyatakan bahwa meskipun hubungan antara terdakwa dan saksi korban awalnya pinjam-meminjam sebesar 2 miliar untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao, telah memiliki inti dalam putusannya menyatakan bahwa meskipun hubungan antara terdakwa dan saksi awalnya pinjam-meminjam uang sebesar 2 miliar untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao, namun sebelum melakukan pinjaman tersebut, terdakwa telah memiliki itikat tidak baik kepada saksi korban, maka perbuatan material terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 378 KUHP. Akhir kata dari saya, menilai suatu perbuatan termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan, yakni wan prestasi, haruslah dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikat baik atau tidak. Semoga bermanfaat. Buat sobat-sobatku yang menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.